Ternyata udah beli Bitcoin sejak tahun 2013. Kalau nggak salah waktu itu harganya berarti masih di 5 juta ke bawah ya, Pak? Itu beli bukan untuk investasi ya, teman-teman. Itu lebih ke pembelajaran lah. Pengen tahu gimana cara setup node, apakah ini secure. Beli untuk belajar obrak-abrik. Menurut saya kan security adalah sesuatu yang paling krusial ya di exchange. Dulu sebelum ada QRIS tahun 2017 kita itu udah pakai duluan nih buat scan barcode buat antar wallet transfer Bitcoin. Betul kan, ya betul. Ternyata sekarang diimplementasikan oleh traditional finance, oleh industri perbankan. Memang yang eksperimen, financial eksperimen, primitive financial yang baru tuh semua biasanya mulai hyper eksperimennya ada di blockchain kurang lebih lah. Oke guys, welcome back to Koin Kami Podcast. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, langsung dari C-levelnya Mobi. Yang mana Mobi ini merupakan fastest growing crypto exchange di Indonesia. So welcome Pak Junior selaku CTO atau Chief Technology Officer dari Mobi. Salam kenal Pak. Salam kenal. Oh. Thank you Steven for having me. Nice to have you here Pak. Udah sibuk nih, masih sempetin waktu buat datang ke podcast kita. Jauh-jauh dari Bali nih ya Pak ya. Iya betul. Langsung dari Bali gitu. Thank you Pak udah jauh-jauh dari Bali sampai datang ke Jakarta buat hadir di podcastnya Koin Kami. Sama-sama. Nah, before we start, can you please introduce about yourself Pak? Oke, nama aku Junior, aku selaku CTO Mobi. Aku mulai masuk kripto tuh udah lumayan lama ya, cukup lama. Awalnya coba-coba aja, kayak banyak orang di sini juga ya, yang penonton juga mungkin banyak yang coba-coba. Tahun 2013 tuh aku mulai masuk, belajar. Tapi pada saat itu menurutku teknologinya belum se-develop sekarang ya, masih infant, masih kayak bayi gitu istilahnya. Tapi kemudian hari mulai sampai akhirnya sekarang kita bisa lihat perkembangannya, jadi sekarang tuh lebih menarik lah. Use case-nya lebih banyak, transaksi lebih cepat dan accessible yang paling penting ya. Kurang lebih seperti itu sih. Wah, menarik banget Pak. Ternyata udah beli Bitcoin sejak tahun 2013. Kalau nggak salah waktu itu harganya berarti masih di 5 juta ke bawah ya Pak? Betul ya, kalau nggak salah itu aku pertama kali beli Bitcoin dulu masih aku di US ya, jadi pakai Coinbase, mereka baru banget buka ya, jadi itu di harga kisaran 500-400 dolaran lah pas awal-awal itu sih. Kok bisa awal-awal langsung trust gitu Pak ke Bitcoin? Because pada saat itu di tahun 2017 saja waktu itu banyak yang skeptis waktu saya entry, apalagi di tahun 2013 ya Pak. Kok bisa sampai berani langsung terjun dan membeli, itu gimana Pak ceritanya? Itu beli bukan untuk investasi ya teman-teman, jadi jujur itu beli untuk kebetulan aku kan dulu di US ngambil computer science, jadi emang ada teknologi baru, aku pingin nyoba aja apa sih ini kayak teknologi distributed ledger ini. Jadi nggak banyak aku masukinnya, jadi kayak itu lebih ke pembelajaran lah, pingin tahu gimana cara setup node, gimana cara, apakah ini secure, jadi lebih obrak-abrik sistemnya lah, kurang lebih seperti itu sih. Beli untuk belajar obrak-abrik. Jadi learning by doing ya Pak? Iya betul. Jadi di saat itu yang memotivate Pak Junior buat deep dive into blockchain technology itu apa Pak? Apa ya? Mungkin itu pertama kalinya aku ngelihat suatu teknologi yang publik, satu. Dua, dia propertinya adalah inherently censorship resistant, jadi nggak ada party di mana itu menghalangi Anda untuk membuat transaksi atau mensensor suatu transaksi. Jadi itu suatu teknologi yang open, semua bisa pakai, semua bisa bertransaksi. Jadi ini suatu suatu untuk society kita, suatu something good in the society yang kedepannya itu akan lebih baik lagi sih, aku rasa seperti itu. Jadi kayak pengen tahu aja. Sampai akhirnya jadi karirnya sampai sekarang ya Pak ceritanya. Kalau nggak salah dulu pernah di bidang DeFi juga ya Pak ya?
DeFi pernah, itu lebih ke kontributor aja sih, kayak untuk project pribadi ya kecil-kecilan ada, tapi mostly awal-awal tuh aku sempat hiatus lah. Kan 2013 beli Bitcoin, tahu sistemnya, setup node, setup mining system, terus apa 2014 aku tahu nih, oh ada Dogecoin nih, aku meme pertama, block time-nya lebih cepat, lebih enak makainya. Tapi aku mikir kayak, wah ini untuk menjadi suatu industri nih kayaknya masih terlalu early nih. Untuk use case-nya cuman masih untuk transfer of value aja. Nah itu kayak aku lihatnya kayak, ini kayaknya masih skeptik juga pada saat 2013-2014 itu. Kayaknya untuk mass adoption belum saatnya. Jadi aku sempat pivot lah dari crypto, aku ngerjain hal yang lain berhubungan dengan AI. Tapi pas 2019 COVID awal-awal tuh aku ngeliat kayak eksperimentasi dan teknologi breakthrough-nya ada di DeFi. Itu aku mulai lihat sebenarnya Uniswap V2 ya. Itu dimana kayak permissionless swap, nggak bisa disensor juga, propertinya tetap sama. Ini kayak suatu breakthrough di dalam terobosan baru. Terobosan baru, betul, di dalam sebenarnya society kita ya. Kayak kapan gitu sebagai kita sebagai society punya layer netral di mana semua orang bisa bertransaksi, semua orang bisa bertukar uang, bertukar currency, bertukar koin tanpa ada pihak ketiga. Bukan pihak ketiga aja ya, lebih ke party-party atau adversarial entity ya, yang bisa ngeblok kamu melakukan itu gitu. Betul juga. Karena kalau kita bertransaksi di bank, nanti kalau suspicious atau gimana, dia bisa menghentikan gitu ya, Pak. Ya bukan berarti suspicious aja ya, kayak lebih ke tanpa background. Jadi walaupun kamu nggak ngecek background seseorang gitu kan, maupun kamu orang yang accredited investor yang punya duit at least $1 million di bank, atau kamu punya tabungan yang lebih kecil dari 5 juta rupiah, kamu bisa participate di dalam ekonomi baru ini. Lebih ke fairness menurut aku ya, yang ngebuat aku terjun lagi. I see. Jadi setelah 2013 sempat vakum, baru 2019 mulai masuk ke lagi project DeFi itu ya, Iya betul. Oh, jadi setelah masuk project DeFi, baru setelah itu jadi CTO di Mobi. Setelah itu baru, ya. I see. Jadi kalau di Mobi develop apa aja nih, Pak? Kalau di Mobi beda ya. Kalau Mobi itu kita gimana caranya nge-onboard user baru ya. Kalau misalnya DeFi, kita waktu itu lebih ke mikirnya in a vacuum. Jadi environment-nya hanya seputar crypto natives aja, orang-orang crypto aja. Tapi kalau di Mobi, mindset kita harus beda. Mindset kita gimana caranya kita menjembatani, kan ada dua nih sekarang sistem menurutku ya. Ada, menurut kita deh, ada traditional financial system dan ada on-chain financial system yang baru ya, blockchain based public ecosystem. Nah ini mereka nggak ketemu nih, ada gap yang tinggi. Nah Mobi itu sebenarnya gimana caranya kita menyatukan kedua traditional financial system dan new on-chain economy ini sebagai rupa harus barrier to entry-nya rendah. Kalau bisa orang tuh nggak sadar bahwa mereka memakai underlying teknologi public blockchain ini yang aman dan censorship resistant ya. Seperti itu sih. Jadi kayak salah satunya sekarang bikin user interface-nya Mobi jadi lebih menarik ya. Salah satunya iya, gimana caranya jadi lebih itu gampang buatannya gitu ya. Pak Junior nih ya. Sebenarnya itu setim ya. Setim. Jadi misalnya kita emang ada konsensus lah dari produk, gimana cara kita membuat lebih mudah user, dan dari tech juga gimana caranya kita mengimplementasikan itu supaya gampang gitu, supaya mengimplementasikan produk-produk requirement-nya. Jadi kalau misalkan ada yang pernah pakai Mobi,
ada feedback boleh langsung komen aja mungkin ya. Iya, boleh langsung tulis Langsung di komen aja, ya. ya. Nanti Pemirsa. disampaikan ke tim tag-nya. Ya biar langsung aja. Nah, kalau bicara soal Mobi nih, mungkin banyak di sini yang belum tahu nih Pak. Mobi itu sebenarnya apa sih Pak, dan service apa aja yang ditawarin sama Mobi nih? Kita itu adalah yang belum tahu aja ya, kita tuh exchange, salah satu exchange paling baru crypto exchange di Indo, dan kita udah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Kita udah integrate juga sama regulatory body yang baru, yaitu ada CFX, KKI, dan ICC. Dan kita ini sekarang fokus untuk nge-onboard orang-orang yang belum pernah memakai dan belum familiar sama sekali dengan crypto. Jadi kita specialize in crypto dan very product centric. Dan kalau kalian user Mobi ya, kalian bisa ngerasain juga dimana kita ship produk dan ship code itu tiap minggu pasti ada improvement. Jadi kita memang berusaha untuk menjadi yang paling satu untuk inovasi dan kecepatan kita untuk eksekusi inovasi tersebut. Kalau bicara soal service yang ditawarkan akhir-akhir ini juga banyak fitur baru ya Pak di Mobi. Betul, mungkin kamu juga udah pernah nyoba kali ya. Ya. Vanessa juga pernah nyoba, aku pernah lihat dia ngepost ada auto investment. Jadi kalau kalian yang mau nabung, kayak nggak mau trading, mau nyicil lah istilahnya, kayak per minggu, per hari atau per bulan, kayak sebagian uang kalian itu bisa. Kita punya fitur tersebut. Atau kita ada fitur earn juga, ada fitur yang sebenarnya dual investment. Itu kurang lebih inovasi yang yang berbeda lah yang kita tawarkan produknya. Dia kayak limit order sebenarnya ya. Tapi ketika limit order itu belum terpenuhi harganya, kamu mendapatkan bunga selagi menunggu order kamu terpenuhi. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau kamu udah pernah nyoba. Benar. Nah, kalau yang auto invest dari Mobi ini saya lihat uniknya dia sudah diklasifikasikan berdasarkan sektor-sektor ya Pak ya. Betul ya. Jadi akan lebih mudah buat teman-teman yang mau investasi di kripto tapi nggak mau belajar terlalu deep gitu ya. Jadi udah diklasifikasikan dan udah diaturkan portfolio manajemennya di auto investnya di Mobi itu. Betul. Misalnya mau di DeFi, Layer 1, meme, dan top blue chip coin dan lain sebagainya. Seperti itu ya Pak ya. Betul, bagi kalian yang males ya, kayak nggak tahu mau research atau apa, itu jadi kerjaannya ya kita yang ngerjain lah. Sebenarnya shout out ke Precoin udah nge-curate ya koin-koin tersebut. Oke. Terus kalau soal Flexi Earn saya lihat juga APY-nya lumayan ya Pak ya. Betul. Itu memang kita sengaja ngebuat APY yang menarik untuk menarik user awal. Karena tahu sendiri kan kita salah satu exchange baru dan kita emang ada teknologi tertentu di belakang gimana cara kita untuk mengalokasikan Flexi Earn ini mendapatkan APY yang sesuai ya harapan lah. Jadi harus lebih kompetitif, dan itu sebenarnya ada implementasi yang sebenarnya ada inovasi di belakangnya. I see. Nah itu kalau di earn seperti itu biasanya dananya diputar gimana Pak? Itu kita ada beberapa kan aku dulu sempat contribute beberapa strategi di Yearn ya. Jadi kurang lebih ada smart contract integration untuk melakukan itulah. Di belakangnya. Jadi kalian nggak harus pusing untuk nge-rebalance portfolio kalian. Jadi sebenarnya udah dikerjain sama automated. Kurang lebih seperti itu sih. Tapi pasti aman ya Pak? Aman, berarti? betul. Flexi Earn ya? Ya, itu udah didesain untuk supaya even Mobi sendiri nggak bisa menyentuh dana itu dana nasabah. Jadi kalau mau ditarik sewaktu-waktu pun bisa juga ya Pak? I see. Terus kalau untuk yang dual investment tuh seperti option ya Pak berarti ya? Kurang lebih sih, mungkin kayak options tuh sedikit susah ya untuk ngejelasin ke orang awam apalagi yang baru masuk kripto, mungkin intimidating gitu kan. Jadi sebenarnya kayak bahasanya terlalu advance gitu. Iya, jadi enaknya tuh mikirnya kayak kripto kamu di deposito selagi nunggu jaringnya kena. Iya. Betul.
Jadi Mungkin kayak kita wordingnya seperti itu ya. jadi buat yang belum tahu, kalau di dual investment itu kita bisa pasang limit order sambil nunggu limit ordernya kena, Ya, kita dapat yield bunga, ya. betul. Dan bunganya lebih tinggi dari flexi earn ya, Pak. Betul. Hmm. Tapi ada ya itu bedanya, bisa kalau misalnya kamu nabung untuk pakai itu ada kemungkinan besar limit order kamu Kena. ke execute gitu kan. I see. Iya, iya, iya. Ya memang ada plus minusnya, tapi kalau mau yield yang lebih besar bisa pakai dual Ya, investment ya, lah ya, betul. sebagai investment vehicle option gitu. Ya. Atau kamu mau beli, misalnya kamu lihat oh ETH kira-kira atau BTC akan lebih murah, ya udah kamu pasang aja limit order di situ. Toh kalian dapat juga yieldnya kan. Nah, kalau Pak Junior sendiri kan udah mengalami perkembangan kripto di luar negeri dan juga udah tinggal di US lumayan lama juga nih, Pak. Ya, Nah, betul. kalau menurut Pak Junior, gimana sih perkembangan industri kripto di Indonesia saat ini? Apa udah growing atau gimana, Pak? Jujur I think it's growing quite well ya. Dari zaman-zaman awal banget 2000 berapa ya? 2017 sampai sekarang, dari sisi, bukan dari sisi regulatori aja, dari sisi pelaku-pelaku industri semua, kayaknya kita semua tuh sepakat gimana caranya kita grow the pie. Jadi untuk saat ini kan crypto marketnya emang masih growing juga ya. Kita nggak mau bersama-sama sepakat nggak mau crypto tuh stagnan. Kita semua sepakat untuk grow industri ini, dan gimana caranya nge-onboard orang-orang yang belum tahu ataupun yang lama dan ingin terjun lebih dalam lagi. Jadi gimana, Pak, peran Mobi dalam memfasilitasi itu? Tentunya kita balik lagi ke product centric approach kita, yang memang kita iterasi produk tuh sangat cepat ya. Jadi kayak hyper eksperimen in a way juga, yang kita harus memastikan keamanan nasabah juga. Jadi biasanya itu interface dan front end kita tuh memang kita setiap kali tuh hampir tiap minggu kita ada iterasi baru di mana kita bisa memudahkan user untuk onboard ke on-chain ekonomi baru ini. I see. Jadi Mobi pun sebagai jembatan supaya Betul. mereka jadi lebih literasi finansial mereka terhadap kripto ini buat orang-orang awam lebih meningkat gitu ya, Yeah, Pak. betul. Jadi memberikan sebuah platform yang mudah digunakan seperti itu. Ya. Nah, tapi what is the biggest challenge dalam mengembangkan Mobi di industri kripto di Indonesia nih, Pak? Lumayan lucu sebenarnya, kayak kripto tuh dibuat untuk ngebuat untuk sebagai inflation hedge dan regulatory hedge. Tapi kalau kita lihat makin kesini itu sangat tightly correlated dengan monetary policy US dan juga S&P 500 gitu kan. Hitungannya jadi kayak spekulatif aset ya kan. Jadi kita tuh kripto tuh sangat interconnected masih, sayangnya, ironisnya. Dan juga kita harus lihat kayak inflow uang ke dalam kripto industri ini ke depannya gimana gitu loh. Misalnya kita lihat, kita mungkin 2 tahun 3 tahun terakhir ini kalau kita lihat market cap kita stagnan gitu di 2 triliun gitu kan. Nah, apakah ekonomi Indonesia itu juga berkontribusi berapa besar di sana? Itu juga masih belum ada gambaran pastinya lah. Jadi gimana kita nge-capture growth yang stagnan saat ini ya. Hopefully di tahun depan setelah election udah lewat, ada grow. Nah, itu kita mencoba nge-capture market segment tersebut. I see. Nah, lalu kalau kita bicara soal exchange nih, Pak, menurut saya kan security adalah sesuatu yang paling krusial ya di exchange. Betul. Apalagi dalam menentukan apakah kita ini mau menabung atau mau menyimpan aset kripto kita atau membeli di sebuah exchange gitu, Pak. Nah, apalagi baru-baru ini ada juga kasus hack exchange yang lumayan marak. Nah, itu gimana cara Mobi untuk menanggulangi kasus seperti ini dan menjaga dana user agar tetap aman di exchange? Menurut Pak Junior sebagai CTO nih, gimana cara menjaga keamanan dana nasabah di exchange? Dan Mobi udah melakukan apa aja nih dalam hal ini? Gitu. Oke. Untuk saat ini, karena kita sudah
integrasi ke KKI, ICC dan CFX ya. Jadi sebenarnya itu ada layer security tersendiri ya. Jadi sebenarnya kalau ketika kalian deposit ke Mobi saat ini tuh dana kalian bukan di kita yang megang. Dana kalian ada diawasi oleh Bapepti dan regulated. Jadi ada redundansi lagi di mana aset-aset kalian tuh lebih aman. Jadi misalkan kalian akhir-akhir ini ketika withdraw itu sedikit lama, karena memang sekarang tuh dari regulasi aja udah ada redundansi tertentu di mana untuk withdraw sendiri harus ada steps-steps yang harus dipenuhi. Jadi tambahan redundansi itu selalu penting, tapi harus make sure juga dibalance dengan user experience. Kadang misalnya terlalu repot untuk depo, terlalu repot untuk WD, itu user jadi males ya nggak sih? Benar. Ya kan? Jadi gimana caranya kita ngebalance itu aja sih saat ini ya, user experience dan redundansi security yang udah ada. Jadi dengan itu dana user bisa lebih aman ya. Betul. Pastinya ya dimanapun juga namanya cyber security itu nggak ada yang 100% aman. Kayak pasti ada celah, dan gimana caranya risk ini kita minimize sedemikian mungkin dengan adanya redundansi tersebut. Nah, mungkin banyak juga teman-teman di sini yang backgroundnya di bidang computer science atau teknik, Pak. Nah, sebagai CTO dari Mobi, kalau menurut Pak Junior ini untuk membangun sebuah tech team yang solid itu biasanya Pak Junior lihat kriteria apa sih dari kandidatnya itu? Nah, pertanyaan yang lumayan bagus sih. Sebenarnya aku ngelihatnya satu, apakah biasanya karena untuk masuk ke kripto, dan itu biasanya nomor satu yang paling aku lihat tuh keinginan untuk belajar, dan yang kedua itu seberapa hebat dan lebih ke agility mereka untuk adaptasi, karena sebagai startup dan di dunia yang bisa disebut pioneering lah, itu harus bisa cepat. Misalkan teknologi A terus tiba-tiba ada teknologi B, gimana cara mereka bisa mengerti dan understand dan juga bisa eksekusi. Dan yang terakhir tuh eksekusi sebenarnya. Jadi kayak kalau misalnya kalian into Web3 gitu, engineer yang sebelumnya EVM based only, yang Solidity, heavy in Viper, terus tiba-tiba ada teknologi baru Solana yang arsitekturnya sangat beda, pakai state trend. Nah, ini mungkin harus cepat lah untuk nangkepnya itu, dan gimana cara implementasi dan execute suatu produk ataupun tech, itu yang paling penting sih. I see. Jadi untuk mengimplementasi teknologi itu kita harus terus belajar gitu ya, Pak ya? Nggak boleh berhenti belajar. Nggak boleh, betul. Jadi nggak ketinggalan, guys. Harus agile dan adaptable ya, betul. Gampang adaptasi ya. Iya. Kalau nggak nanti ketinggalan tren baru. Satu lagi mungkin komunikasi harus yang utama juga sih. Komunikasi Ability penting to juga ya. communicate. Jadi dalam tim gitu ya, kerjasama tim ya. Yeah. I see. Nah, kalau kita bahas tadi kan kita bilang Mobi ini terus berkembang ya, Pak ya. Kata Pak Junior juga bilang kayak tiap minggu bakal ada fitur baru seperti itu. Ya, ada terus mengubah interface, improvement baru. Mungkin nge-fix bug atau apa gitu ya. Nah, kalau mungkin ada perkembangan apalagi nih yang mau diluncurkan setelah ini, mungkin Pak Junior bisa spill dikit inovasi terbaru apa yang lagi dikerjakan sama Mobi. Wah, emang boleh ya? Alpha nih guys, alpha ya di koin kami. Produk roadmap kita emang ada banyak sih sebenarnya. Yang pasti dengan kripto itu memang, kalau misalnya kalian ngikutin kripto sendiri, itu sebulan tuh rasanya kayak 10 tahun lah. Dalam sebulan tuh ada teknologi baru, pasti ada gitu. Nah, kita selalu ada inovasi di tiap bulannya at least, dan itu sampai ke user tuh sangat cepat ya. Jadi untuk mengikuti dari mulai inisiasi produk design sampai
implementasi kode dan nge-ship produknya itu sangat cepat iterasinya, jadi mending kalian ngikutin aja di Mobi karena tiap 2 minggu tuh pasti ada aja yang baru gitu. Jadi follow aja Jadi misalnya Instagram kayak Mobi. kadang tuh kita juga gimana ya, karena emang kita gesit ya, jadi kayak kadang tuh kita pivotnya juga cepet berhubung kita baru ya, jadi kita hyper experiment on that dan shape fast sih, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah kalau kita lihat juga sekarang kan Mobi udah ada fitur Web3 wallet nih Pak ya. Jadi kalau kita lihat Mobi tidak hanya meliterasi secara centralized exchange, tapi juga meliterasi masyarakat tentang DeFi nih ya Pak ya. Iya betul. Nah terus gimana nih kalau menurut Pak Junior tantangan terbesar dalam mengadopsi, meliterasi masyarakat tentang teknologi DeFi ini? DeFi. Karena okay. mungkin banyak yang masih awam nggak sih Pak tentang DeFi ini? Iya bener sih, kayak Mungkin mereka taunya cuma beli dan jual di exchange. ya gitu. user either kayak beli jual di exchange, atau mungkin yang lately itu yang user adoptionnya gede tuh yang di Telegram ya biasanya ya. Telegram ecosystem. Nah, dimana kita tuh ya, yang sebelumnya aku bilang ya, emang kita pingin menjembatani antara on-chain ekonomi dan traditional ekonomi tuh ya melalui user experience, seamless user experience, di mana kita integrate Web3 wallet ini ya. Tapi kedepannya aku mikirnya tuh kayak user itu nggak bakal tahu apakah dia memakai DeFi atau yang bisa disebut, yang aku suka bilang tuh open finance, atau mereka pakai traditional finance di belakangnya. Itu benar-benar nggak tahu gitu. Kita sebagai user kayak yang penting taunya cepat nyampe, settlement cepat dan secure, udah yang penting itu aja. Jadi abstraksi tersebut yang kita aim sebenarnya ya. Terus kalau tips dari Pak Junior nih, kita sebagai orang awam, how should people choose the right exchange gitu? Yang dilihat apa nih? Mungkin pertama keamanan atau apa Pak? Kalau dulu ya, ini sebelum FTX mungkin orang banyak yang nyangkut juga ya, dan itu pembelajaran besar lah. Kalau misalkan emang dari regulatory body nggak jelas dan dia operationnya nggak jelas, nggak terdaftar di mana-mana, malah terdaftar kayak di Bahamas ya, di US dia nggak ada kan. Jadi make sure exchange ini udah terawasi. Kalau misalnya di Indonesia udah pasti kalian mengacu ke Bapepti, kalau udah diawasi oleh pemerintah itu udah pasti itu dia udah difilter, udah ada filter-filter tertentu untuk memastikan bahwa ketika nasabah memakai exchange ini ada degree of keamanan yang udah di set standarnya. Jadi kurang lebih seperti itu sih, misalkan awal pasti itu. Dan kedua, transparansi exchange ini, dimana exchange ini bisa menunjukkan bahwa mereka liquid, mereka dana tuh ada, dana nasabah, dan tidak dipakai untuk hal-hal yang lain ya. Jadi ini juga kudos untuk regulatory body saat ini. I think udah benar approach-nya, dimana exchange tidak memegang duit nasabah dan ada degree of keamanan yang lebih tinggi lagi. Jadi misalnya udah terdaftar dan diawasi, menurut aku udah aman untuk di Indonesia ya. Nah, terus kita bicara soal teknologi blockchain nih Pak. Nah, kalau kita bicara soal teknologi blockchain, apa ada peluang nih Pak integrasi teknologi blockchain dengan sistem keuangan tradisional yang ada di Indonesia? Menurut Pak Junior sendiri, apakah ada opportunity collaboration yang menarik nih kalau kita implement blockchain teknologi ke traditional finance di Indonesia? Tentunya ya, dengan sistem open finance ini yang aku suka itu adalah dimana dia tidak memandang fisik, memandang umur, memandang gender. Dia adalah suatu sistem yang kalau bisa dibilang censorship resistant ya, properti yang paling menarik dari public blockchain ini. Nah, gimana caranya kita integrate itu adalah sehari-harinya mungkin ya, untuk saat ini
on and off ramping masih melalui exchange ya. Dan kedepannya aku harapnya sih sebagai Mobi juga untuk masih menjembatani itu, gimana orang nggak sadar gitu kayak QRIS, oh ternyata underlying tag-nya itu pakai blockchain, public blockchain yang transparan dan direkord di let's say Ethereum gitu. Jadi orang bisa memverifikasi bahwa oh duitnya ada dan itu terrekord di publik. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi abstraksi yang bagus. I see. Jadi kalau kita bicara di zaman dulu itu Pak, memang sih kalau dulu sebelum ada QRIS tahun 2017 kita itu udah pakai duluan nih buat scan barcode buat antar wallet transfer Bitcoin. Betul kan, ya betul. Ternyata sekarang diimplementasikan oleh traditional finance, oleh industri perbankan, dijadikan sebagai alat pembayaran ya Pak ya. Jadi bisa scan buat bayar. Padahal itu dulu di tahun 2017 di industri kripto udah kepake gitu. Kepake ya. Justru ya memang yang eksperimen financial eksperimen, primitive financial yang baru tuh semua biasanya mulai nggak biasanya sih, kayak hyper eksperimennya ada di blockchain kurang lebih lah. Jadi, I see. Terus kalau kita bicara soal regulasi, gimana menurut Pak Junior perubahan regulasi kripto di Indonesia over the year ini? Dan apakah itu impact ke exchange dalam doing business atau gimana Pak? Udah pasti ya itu impact, tapi untuk regulasi itu I think Indonesia udah ke arah yang benar menurutku. Udah nggak se-gray area dulu lah. Jadi udah jelas dan ada framework jelas kurang lebih. Tapi misalkan emang ini menurutku pribadi ya, kayak ngeregulasi crypto regulation itu sangat susah karena propertinya itu adalah open dan permissionless dan juga censorship resistant tadi ya. Jadi untuk ngeregulate itu sangat susah. Itu kayak istilahnya ngeregulate apa ya, kayaknya di mungkin semacam kayak ngeregulate open free market ya. Tapi nggak tahu sih, menurutku itu susah. Jadi lebih baik ke framework aja yang sudah dilakukan saat ini, mungkin tuh udah ke arah yang lebih baik. Jadi kita sebagai exchange tuh kurang lebih tahu apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, dan kita harus patuh terhadap itu. Oke. Nah kalau dengar dari pengalaman Pak Junior ini kan awal-awal terjun ke dunia Web3 nih dan jadi seorang profesional atau jadi seorang tech guy lah di Web3. Nah kalau untuk orang-orang awam di sini mau cari kerjaan di bidang Web3 itu gimana Pak step by stepnya? Mungkin bisa ada tips gitu. Ini apa, eksklusif untuk jadi developer atau apapun? Apapun. Ya, misalkan mungkin yang barrier to entry-nya paling rendah itu mungkin community manager ya, mungkin ya menurut gue ya. Karena aku ngelihatnya Indonesia tuh mampu nge-drive up community dan kurang lebih kayak cult-like behavior tuh sangat kental di Indo. Kalau misalkan community manager tuh biasanya sangat responsible untuk nge-drive up kayak kepercayaan terhadap suatu project, itu sangat important ya. Dan mungkin kalian yang udah pernah ngeran sosmed account atau budaya netizen dan keviralan netizen tuh, kalau misalnya bisa di capture dan bisa disalurkan terhadap suatu project, itu sangat berharga sebenarnya bagi Web3 project ya. Contohnya menurut aku ada project ini bukan Shield tapi yang jago untuk mengambil komunitas Indonya. Menurut aku salah satunya itu Monad kalau nggak salah ya. Dia kayak hebat untuk ngedrive up follower Indonya dan ngebuat cult like memes-nya itu jago. Harus salut ya untuk community manager. Kalau mau jadi community manager ya paling penting itu tuh bisa nge-drive up, bisa bikin FOMO. Ya betul. Ya kayak Koin Kami lah. Okay. Jadi terus selain community manager apa lagi nih? Kalau misalkan kalian mau bikin project crypto Web3 smart contract based gitu, mungkin
harus familiarize dulu ya sama gimana cara blockchain itu bekerja dan standar-standar yang udah pernah dibangun sebelumnya ya. Misalkan kamu choose environment ETH atau yang EVM based, kamu harus kayak tahu standar kayak ERC20 atau standar Vault 4626. Jadi kurang lebih seperti itu, gimana cara mereka sistem ini bekerja sesuai state changes, konsep gas, konsep block time, mungkin itu yang perlu didalami dulu. Kalau misalkan udah bisa, sebenarnya kamu bisa ngelakuin apa aja sih, kayak kamu mau bikin project sendiri atau kamu mau bikin project di atas protokol lain, karena sifatnya blockchain ini open dan permissionless juga dan composable. Kamu emang sebagai programmer atau dev itu kamu bisa bikin Lego lah kesannya, karena protokol A ternyata cocok sama protokol B dan kamu bisa menjembatani itu mungkin suatu yang bisa dilihat juga. Kalau kurang lebih ya mulai aja sih menurutku ya, mulai aja. Tapi kalau mau mau nge-ship smart contract, make sure, karena itu rata-rata immutable ya, unless kamu pakai upgradable proxy, itu kamu make sure aja itu aman, jadi user kamu nggak kerak atau kamu kebobolan sih. Bener, soalnya kan sempat ngeten nih Pak, katanya kerja di Web2 itu bisa mobile, bisa kerja di mana aja, terus nggak limited ke waktu dan tempat seperti itu. Iya, Dan betul. juga katanya digajinya dalam dolar gitu Pak. Jadi kan cenderung lebih tinggi daripada di Web2. Ya, Jadi mungkin banyak yang betul. tertarik seperti itu. Ya soalnya skillnya dipakai di global ya, marketnya emang kayak misalkan ada project dari US, project dari Singapura gitu, or even Europe, sekarang emang nyari programmer yang capable dan itu bisa dari mana aja sih sekarang, karena udah borderless anyway gitu. Nah sekarang kita mungkin bahas terakhir tentang investasi nih Pak. Wah, buka-bukaan dong. Dari segi Pak Junior kan udah senior nih di crypto dari tahun 2013. Nah kalau menurut Pak Junior nih, alokasi portfolio yang baik buat investor di dunia crypto itu seperti apa Pak? Wah susah nih pertanyaannya. Aduh. Terus mungkin boleh di-seal, sekarang fokusnya lagi di token di sektor apa atau gimana? Aku sebenarnya jujur ya, aku waktu itu lumayan menang banyak tuh karena emang naro di Dogecoin awal-awal ya, nolnya masih 3. Itu salah satu ya meme coin lah awal-awal ya. Iya. Tapi makin kesini tuh aku ngelihatnya apalagi dengan naratif terakhir ya, emang naratifnya meme ya. Iya. Itu kayaknya ya pribadi nggak sustainable menurut gue ya, karena ini kayak mereka kayak naratif ini sebagai coping mechanism aja, karena market cap kripto ini nggak numbuh di dalam 2 tahun terakhir ya. Jadi bagi kalian yang masih meraba-raba, aku suggest-nya sih big caps aja ya, yang nggak terlalu volatile, dan kamu kayak naruh uang tuh tenang gitu, nggak besok tiba-tiba jadi 0 gitu ya, kurang lebih seperti itu sih. Kalau misalkan kamu mau deep dive lagi, kamu males rebalance portfolio atau apa, aku mungkin suggest kayak let's say kamu punya alokasi misalnya 100 juta gitu ya, kamu mau 33% BTC, 33% ETH, 33% USDT atau apa gitu ya, kamu pingin maintain that rasio, I suggest either kalau kamu nggak ada waktu rebalance per bulannya, mungkin kamu bisa ada baiknya juga kamu naruh LP sih sebenarnya. Itu in a way mereka sifatnya adalah auto rebalance your portfolio gitu loh. Let's say kamu taruh LP at USDC, jadi itu sementara 50-50, in a way itu posisi kamu tuh bakal segitu terus seumur hidup ya. Ini berlaku untuk Uniswap V2 ya. Kalau yang V3 beda lagi guys. Jadi menurut aku kalau kamu mau rebalance, taruh LP menurut aku ya.
Kalau enggak ya taruh presentasi itu juga cukup oke lah untuk pemula. Oke, mungkin kalau terakhir nih Pak, mungkin pesan Bapak 3 tips buat dari Pak Junior buat pengusaha, startup founder atau mungkin tech guy atau programmer yang ingin masuk atau mulai kerja di dunia Web3 atau blockchain. 3 tipsnya apa nih Pak? Kayaknya ya satu itu sebenarnya sangat open ya ekosistem industri ini ya. Jadi dan resource-nya udah banyak kalau kamu mau belajar itu apa, misalnya mau belajar blockchain, docs tentang blockchain apapun, konsensus apapun tuh tinggal one Google search away, or even sekarang pakai ChatGPT O1 tuh udah lumayan menjelaskan lah. Misalnya kamu nanya secara garis besar dan pingin tahu aja gitu untuk ngeraba-raba, itu cukup jelas. Jadi tips pertama adalah lihat aja, mulai dulu, nyemplung aja, dan mulai dari situ sih. Kayak kalau misalnya memang kalian suka dengan konsep openness of public blockchain ini, lanjutin aja sampai kalian menemukan kayak niche kalian, dimana kalian bisa nge-capitalize on that. Kurang lebih seperti itu sih kayaknya ya. Oke. Yang kedua? Yang kedua, pakai uang dingin ya. Kalau misalnya mau coba-coba, jangan kayak all your net worth dimasukin ke blockchain dengan kayak teknologi yang kamu nggak tahu apa. Mungkin kamu dengar dari temen kamu atau apa. Kamu harus research dulu kalau mau dive, atau ya make sure, yang pasti make sure kamu understand dulu lah apa value dibalik teknologi yang kamu beli ini nih. Jadi baru terjun ya. Yang terakhir nih Pak. Yang terakhir, tahu value prop, tahu dan mendalami dan apa ya, menjiwai lah. Kalau aku sukanya kayak bilangnya kayak gitu. Value prop blockchain, public blockchain tersebut ya. Yang aku berkali-kali bilang kayak property censorship resistant, permissionless, composable, kamu bisa buat apapun di atas itu, dan programmable. Dan kayak kamu lihat apakah ini akan relevan di kemudian hari, di 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang, dan apakah itu suatu filosofi yang ideal, yang cocok bagi apa ya, self belief kamu, value kamu. Kayaknya ini tempat yang cocok gitu loh untuk kamu mendalami, kalau misalnya cocok ya. Kalau misalnya kamu mau untuk cuan aja ya, it's okay juga. Emang property blockchain seperti itu ya guys. Jadi kayak open kalau kalian mau cuan, kalau kalian mau sekedar belajar, kalau kalian mau bikin app di atas itu bebas. Itu sih yang membuat kayak misalnya kalian tertarik, join aja. Nggak usah takut. Thank you so much Pak Junior for your time. Oke, jadi di podcast kali ini kita sudah belajar nih guys, bahwa di dunia blockchain ini kita harus terus adaptasi, selalu agile, dan terus belajar karena perkembangan di dunia Web2 ini sangat cepat banget ya Pak ya. Jadi katanya tadi kayak kata Pak Junior, 1 bulan kayak 10 tahun udah di dunia blockchain ini. Dan juga kita juga selalu harus adaptasi, terus belajar, dan yang penting mulai aja dulu ya Pak ya. Betul. Dan pastinya kita harus punya passion dan menjiwai di bidang ini untuk kita bisa survive di dunia Web3 dan menjadi a good programmer, startup founder, atau mungkin investor apapun juga itulah, apapun itulah ya. Kan bebas ya. So thank you so much Pak Junior for your time. Thank you Steven. See you on the next podcast. Bye bye.